Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia yang tak terhingga yang telah kita terima pada hari ini, sehingga kita bisa bermuajahah melalui media virtual Zoom pada sore yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabiullah Muhammad yang kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa Kurma Rahimakumullah dimanapun berada, Alhamdulillah pada sore yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, narasumber kita sudah hadir bersama kita ya pada sesi kuliah umum revitalisasi iman dan takwa sesi ke-21 yang mengangkat tema bersahabat dengan Al-Quran. Narasumber kita pada sore hari ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta dan PKU Jakarta. Ya, beliau dikenal sebagai ulama atau cendekiawan bidang tafsir Al-Quran, juga yang sehari-hari memang memberikan pencerahan terkait dengan Al-Quran. Maka bersyukur sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa menyimak langsung nanti insya Allah paparan dari beliau, narasumber kita terkait dengan bagaimana kita bisa membangun persahabatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia dan kita terus bergerak dari hari ke hari, maka sudah selayaknya petunjuk itu harus selalu kita bawa, harus selalu kita pelajari, harus kita pahami, harus kita ketahui dan kuasai sebaik-baiknya supaya tujuan hidup kita mengarah pada sesuatu yang kita tuju. Demikian sebagai pengantar dan insya Allah sebentar lagi mari kita simak pemaparan dari narasumber kita, Fadilatul Ustadz Dr. Haji Kiai Haji Hasani Ahmad Sahih MA. Fal waktu iyahu mashkurun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Para pemirsa, para pendengar, para penyimak, pecinta kurma Ramadan, ini sudah edisi yang ke-21 insyaallah yang diadakan oleh Syariah Sharing Any Idea. Para pemirsa, para pecinta kurma Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kali ini di Ramadan yang ke-28 ini ya. Insya Allah nanti malam kita sudah memasuki Ramadan yang ke-29. Nah, menarik Ramadan kali ini bisa jadi ini lebarannya berbeda ini ya. Ada yang di hari Jumu'ah menyelesaikan Ramadannya hanya 29 hari. Dan nampaknya ada juga yang sampai menggenapkan istiqmal sampai 30 hari.
Dengan demikian lebarannya nanti insya Allah di hari Sabtu. Nampaknya ada dua poros ini ya, tetapi dua-duanya insya Allah juga bersumber dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara ru'yatul hilal dan metode hisab. Ya. Para pemirsa, para sahabat kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita ini terkait dengan bersahabat dengan Al-Qur'an. Mari kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan tentu Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pecinta kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tema kita adalah bersahabat dengan Al-Qur'an. Saya ingin mulai dari satu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mengamini dari Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, akhlak model apa Rasul sehingga Rasul itu dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari kotoran tidak membalas, dilempari batu justru dibalas dengan doa, ya, Masya Allah. Dalam waktu yang tidak lama, hanya 23 tahun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tetapi subhanallah, ajaran agama Islam tidak dibawa dengan kekerasan, tidak dibawa dengan kebengisan, tetapi Islam disebarkan oleh Rasulullah dengan damai, dengan rahmat, dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Apa kunci sukses dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian hebat? Ya. Ditanya demikian, Sayyidah Aisyah menjawab dengan lugas, pendek tetapi sangat-sangat bermakna. Apa itu? Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rupanya kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang tidak lama itu, kesuksesannya karena akhlak Rasulullah, dan akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nah, para pemirsa, sahabat kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membincangkan kehebatan Al-Quran, ya, tentu terlalu banyak kemukjizatan, kehebatan ketika kita bersanding dengan Al-Quran, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, ketika dikaitkan semua dengan Al-Quran, aktivitasnya aktivitas yang Qurani, ya, kerjanya kerja yang Qurani, rumah tangganya rumah tangga yang Qurani, bersosial medianya sosial media yang Qurani, berumah tangga Qurani, dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa kita sangat-sangat erat terkait dengan Al-Quran. Nah, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Kita lihat misalnya saat ini kita sudah berpuasa Ramadan hampir sudah 28 hari, ya. Insya Allah sebentar lagi dalam waktu beberapa jam ke depan kita akan berbuka menyelesaikan puasa yang hari ke-28 ini. Nah, Ramadan itu begitu mulia, ya. Ramadan itu begitu hebat, Ramadan begitu diagungkan. Syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah.
ternyata keberkahannya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ya. Dari mulai Syawal, ya, lalu dari Muharram, ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, lalu kemudian bertemu dengan Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Ramadan menjadi bulan yang teristimewa di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa saya katakan bulan yang teristimewa? Ya, Masya Allah, beramal di bulan Ramadan, beramal sunnah saja kata Nabi, maka sudah mendapatkan pahala yang wajib. Sudah mendapatkan pahala yang wajib. Kita mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita akan diberikan oleh Allah kelimpahan 27 kelimpahan kebaikan, ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang tersebut di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan, di surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, pertanyaannya, kenapa Ramadan memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri dibanding bulan-bulan yang lain? Jawabannya terukir indah di dalam ayat 185 di surah Al-Baqarah. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya ingin menggarisbawahi dari potongan ayat ini, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Rupanya penciri, kekhasan, kehebatan Ramadan, kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan tergantung dengan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang membuat Ramadan itu hebat, yang membuat Ramadan itu berkah, yang membuat Ramadan itu menjadi syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang mulia. Jawabannya alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi ketika Al-Quran itu turun di satu bulan atau di bulan tertentu itu, dalam hal ini adalah bulan Ramadan, maka subhanallah, Ramadan memiliki keistimewaan, keberkahan tersendiri di antara bulan-bulan yang lainnya. Kita kenal juga misalnya ada satu malam. Malam itu kalau kita menghitung dalam setahun ada 163 malam. 160 sampai 163 atau 165 malam. Malam-malam itu sesungguhnya biasa saja, ya. Tetapi begitu Al-Quran turun di malam hari itu, maka malam itu pun menjadi malam yang istimewa, malam yang mulia. Kemuliaannya itu terukir indah di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah, kenapa malam itu dikatakan di dalam ayat ini khairum min alfi syahr? Lebih baik daripada 1000 bulan. Atau setara dengan 83 tahun kebaikannya hanya satu malam. Satu malam kemudian kita dapati satu malam itu, maka kebaikannya melebihi dari 83 tahun, sama dengan 83 tahun. Bahkan melampaui bisa jadi usia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, usia umatnya beliau itu, usia umatnya Rasul, usia kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ada satu malam yang melampaui dari usianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa itu satu malam bisa melampaui kebaikannya melebihi dari 183 tahun? Jawabannya ada di surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Maka malam itu pun menjadi malam yang istimewa, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Lalu kita lihat dari sisi tempat ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di Makkah dan Madinah. Di Makkah Al-Quran itu turun, maka Makkah menjadi berkah karena turunnya Al-Quran. Meskipun Makkah dulu menjadi pusat peradaban umat yang jahiliyah, ya. Peradaban umat yang menyembah berhala, pusat peradaban penyembahan berhala. Tetapi karena Al-Quran turun di Makkah, kemudian Makkah menjadi bibakkata mubarakah. Di Makkah ada Masjidil Haram, kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, sama seperti kita melaksanakan sholat 100.000 rakaat di tempat yang lain. Subhanallah. Ini keberkahannya karena Al-Quran. Lalu kemudian di Madinah kita kenal ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, maka kata Nabi sama seperti kita sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sekali lagi keberkahannya karena keberkahan Al-Quran. Makkah Madinah menjadi kota yang suci. Haramain Asy-Syarifain. Haramain Asy-Syarifain, ya, karena kota suci, dua kota suci, 2 kota mulia, kemuliaannya, kesuciannya karena Al-Quran turun di dalamnya. Lalu kepada sosok, bagaimana kalau Al-Quran itu turun kepada salah satu sosok? Sosok ini adalah manusia mulia, manusia agung, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang digelari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kendati nabi yang terakhir, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, nabi pemungkas, tetapi beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya, penghulunya para nabi dan rasul, melebihi dari nabi-nabi yang lain. Kenapa menjadi mulia? Rasul menjadi mulia, ternyata jawabannya sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berupa Al-Quranul Karim. Masya Allah. Para pemirsa, para pendengar, para pecinta kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih membahas bersahabat dengan Al-Quran. Tentu ini menjadikan kita untuk berlomba-lomba, ya, bukan hanya menghafal, bukan hanya mengaji, tetapi juga mengkaji, juga menghafal Al-Quran, agar Al-Quran bukan sekedar bacaan, ya, tetapi kita mampu bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dalam artian tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya. Kenal dengan siapa pencipta Al-Quran itu. Al-Quran huwa kalamullah. Kenal terhadap ayat-ayatnya, kenal dengan surah-surahnya, kenal dengan semua terkait dengan Al-Quran, keilmuannya, ulumul Qurannya, tafsirnya, pandangan-pandangan para ulamanya, termasuk ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, juz-juznya. Maka ketika kita kenal, maka kita sesungguhnya sedang bersahabat baik dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, siapa yang satu tempat itu dibacakan Al-Quran, dijadikan menjadi kajian-kajian Al-Quran, rumahkah, maka rumah menjadi berkah. Masjidkah, ketika masjid diisi dengan kajian-kajian Al-Quran, mengaji Al-Quran, maka masjid itu menjadi berkah. Kantorkah, ketika kantor itu dipakai untuk mengkaji Al-Quran, ketika kantor itu dipakai untuk
memahami ayat-ayat Allah, maka kantor itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibahas, yang dikaji adalah Al-Qur'an Karim. Ketika Al-Qur'an itu melekat pada seseorang yang mendarah daging, ya, lafal mulutnya adalah Al-Quran, detak jantung Al-Quran, helaan nafasnya adalah helaan nafas Al-Quran, kedipnya adalah mata kedipnya kedipan Al-Quran, telinganya yang dia dengar adalah ayat-ayat Al-Quran, gerak langkah Al-Quran, fikirannya terpaut dengan Al-Quran. Maka orang yang model ini ketika hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wafatnya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya jasad dari orang yang penghafal Quran, hamalatul Quran tadi, tidak akan disentuh oleh cacing tanah, tidak akan dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi, karena tahu di dalam daging, di dalam jasad seseorang yang telah wafat itu ada ruh Al-Quran, mengalir sendi-sendi Al-Quran, maka jasadnya pun akan menjadi utuh. Nah, para pemirsa, para pecinta kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Nabi menyebutkan orang yang menjadi hamalatul Quran, ya, kesibukan dan kesehariannya disibukkan dengan Al-Quran. Biarkan Allah yang mengurus semua kebutuhan kita. Ketika kita mengurus Al-Quran, maka Allah pasti mengurus kita. Ya. Orang yang kesehariannya dihabiskan dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajar Al-Quran, dan seterusnya, maka kata Nabi, orang-orang yang model ini, hamalatul Quran, itu disebutkan sebagai ahlullah. Ahlul Quran ay ahlullah. Ahlullah di sini memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena surat cintanya selalu dibaca, selalu ada di mulutnya. Selalu ada di relung-relung hatinya. Selalu ada dalam gerak langkahnya. Selalu ada dalam ucapan mulutnya, selalu ada dalam helaan nafasnya, selalu ada dalam detak jantungnya, dalam kedipannya, dalam pendengarannya, dalam otaknya. Maka pantas Allah gelari sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hafidz Al-Quran yang paham Al-Quran ditingkatkan kemudian menjadi pengkaji Al-Quran, ya, bukan hanya berhenti pada menghafal Al-Quran, tetapi juga mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, ya, maka orang yang model ini di dunianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan membawa 10 orang yang digandengnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Saya ingin menutup kajian ini dengan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika tersentuh dengan bacaan surah Toha. Dulu Umar bin Khattab ini, ya, dikenal sebagai sosok yang temperamen, sosok yang biasa dia bergulat itu. Maka di pasar Ukas itu menjadi saksi ketangguhan dari Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam. Ya, premannya preman lah kira-kira gitu, ya. Ada satu titik yang bisa merubah Umar bin Khattab yang temperamen tadi, yang jago gulat tadi, yang jagoan tadi, sifatnya berubah, terketuk hatinya meluk agama Islam di tahun ke-6 kenabian itu. Tepatnya di bulan Zulhijjah. Ada riwayat mengatakan masuknya atau masuk Islamnya Umar bin Khattab itu di
bulan Dzulhijjah di tahun ke-6 kenabian. Nah, kalau kita melihat Umar bin Khattab ini dulu adalah orang yang menjadi penentang utama ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita misalnya membaca karya Mustafa Murad, beliau menulis tentang kisah hidup Umar bin Khattab. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya, misi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Umar ya masih muda ya, masih usia 27 tahun. 27 tahun dia masih pemuda, masih gagah berani, masih pemberani. Apa yang terbenak, terbersit di dalam pikiran Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya. Nah, Umar menganggap bahwa seruan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai satu upaya penentangan terhadap ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang sudah turun-temurun. Ya. Sehingga para pecinta kurma Ramadan ya, tidak heran misalnya di masa-masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Umar ini salah satu orang yang menjadi pembenci dan musuh bebuyutan, musuh utama ya terhadap Rasulullah dan Islam, agama Islam ya. Ini tidak main-main ya. Bukan hanya Umar tetapi juga para pengikut-pengikutnya. Ya, kendati Umar ini masih muda tetapi dia pemberani dan ditakuti. Bahkan juga menjadi panutan bagi pemuda-pemuda ketika itu ya. Ya. Nah, pada suatu ketika Umar itu berpapasan dengan namanya Nuaim bin Abdullah ya. Ketika itu Umar sedang marah luar biasa, sedang benci-bencinya gitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perjalanan kemudian berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah ya. Dan dia menyatakan bahwa Umar ini sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nuaim yang melihat wajah Umar yang garang, yang sedang marah ini, kemudian bertanya, ada apa denganmu, wahai Umar? Apa kata Umar? Umar menjawab dari apa yang ditanya oleh Nuaim bin Abdullah tadi. Kata Umar, aku mencari dan menginginkan Muhammad. Ya, sedang mencari dan menginginkan Muhammad ya, yang Nabi Muhammad ini dianggap sebagai pencerai berai ya, keturunan Quraisy ya, yang meruntuhkan impian-impian ya pentolan-pentolan Quraisy kira-kira. Bahkan dianggap sebagai penghilang agama leluhur mereka. Ya. Dan ya Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan yang Umar sembah ini dianggap menjadi musuh, dianggap musuh oleh Rasulullah, dan oleh karena itu Umar pun membenci Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Umar, aku ini akan membunuh Muhammad. Begitu kira-kira Umar menjawab dari pertanyaan Nuaim bin Abdullah tadi. Nah, para pendengar, para pemirsa, para pecinta kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengatakan, demi Allah, ya,
nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Kata Nu'aim, ya, meyakinkan terhadap Umar. Ya. Lalu kemudian membalik satu keadaan. Ya. Kata Nu'aim, tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf, ya, tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Cucu Bani Manaf. Ya. Nah, cucu Bani Manaf itu masih ada di muka bumi ini. Lalu kata Nu'aim, kamu Umar akan membunuh Muhammad, salah satu cucu dari Bani Manaf. Ya. Lalu Nu'aim melanjutkan, apakah tidak kau melihat sanak keluargamu? Ya. Keluarganya Umar. Dan sesungguhnya kepada mereka lah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu. Ya. Karena ada laporan bahwa keluarga Umar juga sudah bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah memeluk ajaran Islam. Ya. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Abdullah tadi, tentu Umar kembali bertanya, siapa yang kau maksud dari sanak keluarga itu, wahai Nu'aim? Yaitu anak pamanmu. Ya. Ada Sa'ad bin Zaid, dan termasuk saudari kandungmu, ya, yakni Fatimah. Kata Nu'aim, demi Allah, keduanya telah masuk dan memeluk agama Islam dan tentu mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Maka kata Nu'aim, ya, temuilah keduanya itu. Keduanya inilah yang dianggap sebagai keluarganya dari Umar, ya. Satu anak pamannya, yakni Sa'ad bin Zaid, dan saudari kandungnya, yakni Fatimah. Umar tentu tidak percaya, ya, mendengar sepupunya, adik kandungnya telah masuk Islam. Ya, tentu dalam kemarahan itu Umar tanpa pinggir panjang dia bergegas untuk pulang dan mencari Fatimah. Ya. Nah, begitu sampai di depan rumah Fatimah tadi, Umar ini mendapati Fatimah itu bersama Sa'ad dan Khabbab bin Al-Ard, ya, tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Ya, Khabbab misalnya sedang membacakan surah Thaha di hadapan keduanya. Ya. Lalu dalam kondisi ini Umar datang. Ya. Umar juga tahu bahwa Khabbab sedang membacakan lembaran-lembaran, dan lembaran yang dibaca itu adalah surah Thaha. Melihat hal ini Umar yang marah, ya, Khabbab pun tahu, lalu bersembunyi di balik rumahnya, di samping rumahnya. Lalu kemudian Fatimah pun buru-buru menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di balik bajunya atau di pahanya, ya. Lalu dalam kondisi itu Umar yang sempat tadi mendengar lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Khabbab, lalu Umar bertanya, suara apa yang baru saja aku dengar itu, kata Umar. Ya, lalu kata mereka itu, ya, kata Khabbab, ya, kata
Fatimah, ya, kami tidak mendengar apa-apa. Jawab keduanya. Tidak, kata Umar. Aku mendengarkannya, kata Umar. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, ya, aku mendengar kabar, kata Umar, jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita, kata Umar. Lalu Umar mendekati Sa'ad bin Zaid, ya, yang juga suami dari adiknya itu, suami dari Fatimah. Karena sedang kondisi marah, Umar lalu memukulnya sehingga ya terpelanting dia. Sa'ad bin Zaid ini terjatuh dia. Nah, Fatimah yang saat itu berada di situ ya melihatnya. Kemudian berdiri melindungi, memeluk suaminya. Bukannya Umar kasihan, tetapi Umar justru memukul kembali adiknya itu sampai bersimbah darah. Ya. Lalu karena dipaksa oleh Umar untuk mengaku, dan Umar sudah tahu sesungguhnya dalam kondisi kemarahan itulah Fatimah mengakui, ya, kata Fatimah, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Fatimah, wahai Umar, wahai kakakku, lakukan apa saja yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami. Subhanallah. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, ke apa namanya, keberanian dari Fatimah, rela dihukum, rela dilakukan apapun oleh Umar yang sedang marah itu, demi menjaga akidahnya, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, lalu para pecinta kurma Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar pengakuan dan keteguhan dari Fatimah ini, Umar ya tentu tertegun ya, mendengar kata-kata Fatimah ini. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya, dari tubuh Fatimah, ada satu penyesalan ya, perbuatan yang meluapkan amarahnya Umar itu. Kemudian di satu sisi ada penyesalan, tetapi di sisi yang lain dia juga meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah dan suaminya tadi. Awalnya Fatimah menolak untuk memberikan lembaran-lembaran tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan dihancurkan oleh Umar. Ya. Lalu kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikan begitu selesai membacanya. Ya. Para pemirsa, pecinta kurma Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Umar hendak mengambil membaca lembaran-lembaran itu, kemudian saudarinya itu berkata, Fatimah berkata, wahai saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci. Engkau dalam keadaan kemusyrikan dan kekafiran. Maka tidak boleh menyentuh lembaran itu kecuali engkau telah betul-betul tersucikan. Dalam hal ini adalah masuk Islam tentunya. Lalu kemudian dalam kondisi demikian, Umar yang ingin tahu apa yang dibaca itu. Lalu sementara Fatimah menegaskan tidak boleh orang yang tidak suci untuk memegang lembaran-lembaran Al-Quran itu. Umar pun kemudian bertugas untuk mandi besar. Lalu baru kemudian mengambil lembaran-lembaran Al-Quran itu. Lalu membaca surah Thaha. Ya, membaca surah Thaha. Umar pun membaca surah Thaha, lalu
dalam benaknya begitu elok, begitu indah, ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tidak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini. Demikian kurang lebih apa yang dituturkan oleh Umar bin Khattab. Lalu mendengar perkataan Umar itu, Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, demi Allah. Khabbab yang tadi bersembunyi, demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksudkan dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul pernah berdoa untuk bermohon kepada Allah, ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang dari dua laki-laki ini, yakni dua Umar. Yang pertama adalah Umar Al-Hakim Ibnu Hisham, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya. Nah, Umar bin Khattab inilah yang terketuk hatinya, ya, melalui kalimat-kalimat yang dibaca tadi. Nah, Umar mendengar apa yang diucapkan oleh Khabbab itu, lantas kemudian ingin menemui Rasulullah SAW dan ingin menyatakan, mengikrarkan keislamannya. Dan ketika itu pedang yang belum disarungkan, ya, itu diambil kembali oleh Umar dan memasukkan pedangnya ke sarungnya. Ya. Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah pengungsian, di Baitul Arqam itu, ya, di pengungsian Arqam itu, atau yang dikenal dengan Baitul Arqam, di Bukit Sofa bersama Hamzah. Di situ juga ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan tentu beberapa sahabat yang lainnya. Nah, ada keterkejutan dari Sayyidina Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri menjinjing pedangnya, ya, memegang pedangnya. Lalu Hamzah mengatakan kepada Rasulullah SAW yang ada di Baitul Arqam tadi, izinkan dia masuk, kata Sayyidina Hamzah. Kalau bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Tapi kalau bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri. Ya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak gentar dengan semua itu, karena diriwayatkan bahwa Umar ini garang gitu. Bahkan setan ketemu Umar, bukannya Umar yang lari, tapi setannya yang tunggang langgang lari. Saking Umar itu serem gitu ya. Nah, para pecinta kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Hamzah pun, ya, Sayyidina Hamzah membukakan pintu dan mempersilahkan masuk Umar dan menyampaikan apa yang menjadi niat dari Umar. Lalu Umar bertutur, wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kepada ajaran yang ia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar berkata demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nah, takbir itulah kemudian yang menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat yang berada di rumah itu, yang mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam, menyatakan keikraran, menyatakan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, peristiwa ini kemudian
peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam. Jadi tidak beda jauh dengan Hamzah. 3 hari sebelumnya Hamzah, Sayyidina Hamzah yang paman kandung Rasulullah, memeluk ajaran agama Islam. 3 hari setelahnya kemudian disusul oleh Umar bin Khattab. Ya, di bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah tadi, ke-6 kenabian itu. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema bersahabat dengan Al-Qur'an ini. Rasul memiliki kemuliaan karena akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Umar bin Khattab tersentuh hatinya meskipun dia premannya preman, pengis. Begitu tersentuh dengan Al-Qur'an, terutama di surat Thaha pada satu ayat, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Qul, katakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, jadi pengakuan yang bombastis dari Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Ya, Tuhan-Tuhan lain tidak ada. Qul innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya, ini meyakinkan Umar, sehingga Umar menyatakan masuk Islam itu karena tersentuh oleh ayat ini. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, jangan sembah ajaran nenek moyang kalian. Jangan sembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Wa aqimis shalah lidzikri, maka didikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Ayat inilah yang menjadi daya dobrak, daya kekuatan hidayah yang masuk. Kenapa? Karena kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Maka orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an hidupnya mulus, hidupnya diberkahi, bisnisnya diberkahi, keluarganya diberkahi. Allah akan mengurus semua kebutuhan kita karena kita bersahabat dengan Al-Quran. Saya kira ini hampir sudah 1 jam ya saya berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalifur Rahman. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said atas pemaparan materinya terkait dengan tema bersahabat dengan Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu pemirsa Kurma, sudah kita simak bersama-sama tadi keutamaan Al-Quran yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ketika Al-Quran diturunkan di sebuah tempat, tempat itu menjadi tempat yang mulia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada seseorang menjadi seorang yang mulia. Ketika diturunkan kepada sebuah malam, malam itu menjadi malam yang mulia. Dan ketika diturunkan di dalam sebuah bulan, bulan itu menjadi bulan yang mulia. Maka siapapun yang bersahabat dekat dengan Al-Quran, insya Allah juga akan menjadi pribadi yang mulia. Pertanyaannya nih Ustadz, barangkali terkait dengan pemaparan materi tadi, untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran tadi Antum sudah sampaikan bahwa kita harus tahu, harus mengenal juznya, mengenal suratnya, mengenal asbabun nuzulnya, dan segala macamnya yang berhubungan dengan Al-Quran. Artinya kita harus belajar banyak tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, untuk dekat dengan Al-Quran, menadabburi Al-Quran, menilawahi Al-Quran, itu tidak harus diakui, tidak semua orang dengan mudah bisa melakukan itu. Terkadang banyak alasan kesibukan lah, alasan waktu lah, alasan inilah, alasan itulah, sehingga kedekatan dengan Al-Quran tidak terbangun dengan baik. Even sekalipun di bulan Ramadan Allah sudah ikrarkan bahwa semua amal kebaikan di bulan Ramadan termasuk membaca Al-Quran itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan untuk orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran, di dalam sebuah hadis, mohon maaf dikoreksi kalau keliru,
Ya takok kok fihi wa huwa syakun gitu ya, membacanya terbata-bata karena dia belum membaca Al-Qur'an, enggak perlu sedih gitu. Karena dia pun mendapat 2 pahala. Lebih lah ya mendapat mendapat kebaikan gitu ya. Nah, ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, ingin dekat dengan Al-Qur'an, sebenarnya kita itu dekat dengan Al-Qur'an itu sudah karena ditakdirkan oleh Allah atau karena ikhtiar kita nih Ustaz. Ya, ini ke atau singkatnya Qadariyah atau Jabariyah ini Ustaz gitu ya. Tafadhal Ustaz gitu ya. Baik, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya dan ini mungkin mewakili juga dari banyak pemirsa, banyak jamaah ya. Apakah Al-Quran itu datang dengan sendirinya? Ya, kalau konteksnya tadi Umar bin Khattab mendapatkan hidayah karena membaca surah Toha tadi, mendengar surah Toha tadi, maka sesungguhnya bacaan Quran kita itu menjadi rahmat, ya, menjadi kasih sayangnya Allah. Kita semua pasti ingin bersahabat dengan Al-Quran, ingin mengenal Al-Quran, ingin menjadi ahlul Quran. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu kita bisa bersahabat? Sesungguhnya Allah sudah mengulang-ulang, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Allah berjanji bahwa telah Allah mudahkan, ya. Kendati kita tidak mengerti bacaan Quran, tapi kita indah mendengarkannya, indah menyimaknya, nggak pernah bosan. Bacaan yang tidak pernah bosan adalah Al-Quran dari berabad-abad lamanya. Ya, tentu ada upaya-upaya dari diri kita untuk mendekat dengan Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran. Karena dengan itulah kemudian Al-Quran bisa kita jaga. Al-Quran kita jadikan pedoman. Kalau kita sudah bersahabat. Kalau belum bersahabat, tentu kita harus mengenal dulu. Mengenal hurufnya, mengenal kalimatnya, mengenal kosakatanya, mengenal bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, itu. Jadi sesungguhnya kita membaca Al-Quran itu adalah membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita menyatakan cinta, ya, tetapi tidak membaca ayat-ayatnya, membaca surat-surahnya. Surah itu, surah Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran adalah bagian dari manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak tantangannya, ya, karena pahalanya besar, tentu tidak semua mau untuk membaca Al-Quran. Tidak semua mau dekat dengan Al-Quran. Padahal pahalanya luar biasa. Dari dunia sampai akhirat. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthalih. Wala aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah memberikan 10 kebaikan. Membaca alif lam mim, maka sesungguhnya kita sedang diberikan 30 kebaikan dari Allah. Belum lagi di bulan Ramadan ini yang luar biasa, ya. Sampai di hari kiamat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti bacaan Quran kita akan datang dan bacaan Quran kita itu akan menjadi syafi'an, penolong buat yang membacanya. Ketika proses-proses itu kita lalui, proses-proses itu kita baca, maka Al-Quranlah yang menjadi penopang kita, menjadi syifa. Ya. Tentu pembiasaan-pembiasaan itulah yang membuat kita kenal. Kalau kita sudah kenal, maka bersahabat baik dengan Al-Quran. Ya, tentu ada mujahadah-mujahadah, ada ikrar-ikrar tersendiri, dan itu menjadi bagian penting dari proses sahabat dengan Al-Quranul Karim. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullah khair Ustadz atas tanggapannya. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa ini Ustadz, dari Bapak Ahmad Hidayat. Mungkin ini pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi, mengingat waktu ya Ustadz sudah menjelang waktu berbuka juga. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah saat ini waktunya berbuka, selamat berbuka puasa. Ini Pak Ahmad Hidayat bertanya begini Ustadz. Pak Ustadz, salah satu mukjizat Al-Quran yaitu dari sudut sastra dan bisa melemahkan sastrawan Arab waktu itu. Pertanyaannya, bagaimana meyakinkan kafirin kini bahwa Al-Quran bisa melemahkan pemikiran mereka? Demikian Ustadz pertanyaan dari Bapak Ahmad Hidayat. Al-Quran itu Al-Quran itu sesungguhnya mukjizat. Mukjizat itu ada maknawi, ada hissi, ada maknawi. Hissiyah itu mukjizatnya kepada nabi-nabi terdahulu. Yang maknawi itu mukjizat kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita hari ini. Dan bahkan Quran itu turun menjadi melemahkan dari keraguan-keraguan mereka ya. Ketika turun huruf-huruf muqatta'ah misalnya Nun, Yasin, Hamim, Shad dan seterusnya. Ini sesungguhnya mereka terheran-heran dengan susastra Al-Quran itu ya, sehingga mereka yang hatinya terketuk masuk Islam, yang hatinya tidak terketuk kemudian hanya meragukan saja. Nah, dalam konteks saat ini ya bukan hanya ada yang meragukan Al-Quran, tapi masih banyak. Dan nggak usah heran, nggak usah aneh. Dari dulu, dari 14 abad yang lalu sampai hari ini masih ada yang meragukan Al-Quran. Tetapi apakah Al-Quran itu begitu dinistakan menjadi rendah? Tidak. Apakah Islam begitu Islamophobia dikembangkan menjadi lemah Islamnya? Tidak. Yang terjadi adalah justru semakin banyak orang yang ingin tahu terhadap Al-Quran, ingin tahu tentang Islam, tentang kehebatan Al-Quran, tentang kehebatan Islam, dan mereka pada akhirnya terketuk hidayahnya dan kemudian masuk Islam. Berbondong-bondong ketika pasca misalnya pemboman gedung WTC yang lalu ya, di beberapa tahun yang lalu, itu kemudian Islam dinarasikan sebagai teroris dan seterusnya. Tetapi bukan justru Islam ditinggalkan oleh masyarakat Barat, tetapi banyak berduyun-duyun orang yang ingin mengenal dan masuk Islam. Jadi sesungguhnya menjawab semua itu dengan akhlakul karimah, karena sesungguhnya akhlak itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Tanpa harus membuktikan dengan seperti mukjizat-mukjizat kepada umat terdahulu. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim misalnya dibakar hidup-hidup, lalu kemudian salamun qaulam Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kemudian Ibrahim menjadi selamat. Nabiullah Musa ketika diberikan begitu banyak ujian-ujian, lalu kata Allah, lemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular, memakan ular-ular kecil. Itulah mukjizatnya kepada Nabi Musa. Saat ini mukjizatnya Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu dan masa dan zamannya. Termasuk kemukjizatannya. Nah, kemukjizatan Al-Quran itu senantiasa salihun likulli zaman wa makan. Akan kontekstual sesuai dengan masanya. Ya. Tidak berarti Al-Qurannya turun 14 abad yang lalu, kemudian Al-Quran tidak menjawab problematika saat ini, tidak. Tapi kemukjizatannya tentu sampai hari ini. Dari sisi susastranya, kita lihat misalnya bagaimana syair-syair di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian di surah An-Nas dan surah-surah yang lainnya dalam konteks ilmu pengetahuan misalnya, baru belakangan kan ditemukan bahwa jasad Fir'aun misalnya utuh
Ya, ternyata itu di Al-Qur'an itu sudah dinyatakan demikian. Maka Murih Bukhail itu kemudian terheran-heran dan pada akhirnya juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tentang sains, teknologi dan seterusnya. Mana mungkin ada dalam satu laut kemudian berbeda dalam warnanya, dan ternyata Quran sudah berbicara itu dan lain sebagainya. Dari sisi sains, i'jazul Quran dari sisi sains, i'jazul Al-Quran dari sisi balaghahnya, i'jazul Quran dari sisi susastranya dan seterusnya. Jadi demikian Al-Quran bisa menjawab dari problem-problem yang ada, baik dari masa lampau sampai ke dalam konteks kekinian. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tanggapannya terhadap pertanyaan Bapak Ahmad Hidayat tadi. Dan Bapak dan Ibu pemirsa Kurma, usai sudah sesi diskusi kita pada hari ini. Artinya juga usai sudah sesi kuliah umum revitalisasi iman dan takwa seri ke-21 ini. Terakhir barangkali sebelum ditutup dari Fadilatul Ustadz Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said ada closing statement atau closing remark, kami persilahkan. Iya, baik. Di penghujung kajian ini saya ingin mengatakan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka biarkan Allah yang mengurus semua kebutuhan kita. Dan itu pasti, ya, itu pasti. Orang yang menyibukkan dengan Al-Quran, mengurus Al-Quran, ya, kesehariannya bergelut dengan Al-Quran, maka biarkan Allah yang mengurus semua kebutuhan-kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir atas materi yang telah disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal jariah bagi narasumber kita yang membagikannya. Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan kita tutup pertemuan kini Bapak dan Ibu dengan bersama membaca hamdalah dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khalifur Rahman dari Syariah Community mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kita ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair.